Hello semuanya, kita live lagi today. Oke, sebentar aku setting up dulu. We're still waiting for Irzan. Itu dia Irzan. Lebih cepat. Hai Irzan. Hai, halo, El, apa kabar? Baik, sehat. Irzan gimana? Keluarga juga? Alhamdulillah, sehat, baik kabarnya. Asik-asik. Masih di kantor gimana? Work from home atau gimana? Atau udah mulai masuk? Jadi, Kata has transformed into a remote first company sekarang. Jadi Oke. kita completely remote, cuma Mm-mm. kita tahu juga ada beberapa teman-teman tuh yang ngerasa cabin fever, pengen ketemu orang gitu ya. Ya, ya, Apalagi yang rantau dari daerah gitu buat sendiri ke Jakarta. ya, Nah, akhirnya ya. kita limitin sehari itu maksimal 15 orang dan harus Oke. daftar dulu sebelumnya. Di kantor ada berapa orang ya total? 100 lebih sekarang sih. 100 lebih, berarti 5. Oke, Hmm. berarti giliran gitu ya. Betul betul. Cuma Sip, nggak sip. wajib juga sih. Oke. Siap, tapi emang biasanya remote mungkin kalau di kantornya Irzan, I think is it lebih enak remote gitu atau gimana? Maksudnya productivity and everything itu sama aja kayak kalau masuk kantor. Sebetulnya kalau remote lebih produktif sih jatuhnya ya. Oke, Karena kan oke, less oke. commuting time, less Ya, distraction. Cuma ya ya, namanya kadang ketemu teman, ketemu tim juga ya perlu lah gitu sih. ya, ya. Oke, Iya. sip. Ya udah, aku mau nyapa teman-teman dulu ya. Oke, jadi selamat malam semuanya. Selamat datang di Instagram Live Endeavor Indonesia untuk series Leading Through Crisis. Kita hari ini kedatangan Irzan Raditya dari Kata.ai, dan Irzan itu CEO and co-founder Kata.ai, juga salah seorang Endeavor entrepreneur yang dulu terpilih kalau nggak salah di Februari 2018 di Dubai ya, Dubai UAE. Betul, betul. Udah, Nah, ya last year ya, 2 years ago. hmm, And kita selama kurang lebih 30 sampai 45 menit akan ngobrol bareng Irzan ya. siap. Irzan, pertama-tama thank you very much udah datang dan udah bersedia untuk kita tanya-tanya mengenai AI. Thriving with artificial intelligence in the age of today, tema hari ini. Dan boleh nggak kalau kita tanya ke Irzan nih, kalau Irzan pitching mengenai kata.ai, elevator pitch mengenai kata.ai kepada para audience, apa nih? Sure. I think the Ya. easiest way to describe Kata.ai, teman-teman pakai apa? Pakai iPhone, you have Siri, right? Teman-teman Hmm? pakai Android, punya Google Assistant. Kata.ai punya teknologi yang bisa ciptain Siri atau Google Assistant buat perusahaan-perusahaan Indonesia dengan bahasa Ya, Indonesia. Simpelnya gitulah. ya. Baik itu buat customer service, buat sales automation, marketing, Mhm. bahkan bisa buat HR automation juga sih. Oke, oke. Dan kalau Irzan itu passion and exposure-nya terhadap digital itu, kalau aku baca nih pas kuliah di Berlin ya, dulu di, oke, mau nyebutin agak bingung. Hochschule für Technik und Wissenschaft HTW Berin aja bilangnya. HTW Berlin, oke. Jadi dulu juga kerja kerja di feature engineer di Zalando juga, Iya. takeaway.com. Balik ke Indonesia, exercise passionnya build your own business. Ada Ampli Amplitude, Cape and Fly, STYLI, Siley. dan Styly, oke. Rumah Iya, iya. diaspora sebelumnya, before building Yesbos yang jadi company offers virtual assistant service yang sekarang jadi kata.ai ya. After company Mhm. into B2B business. Oke, sekarang kalau kita mau nanyain mengenai AI in general nih. First thing first, what is AI sih sebenarnya? Can you explain like us adalah kindergarten student? AI itu bahasa Indonesia kecerdasan buatan. Jadi Hmm, simpelnya adalah kemampuan komputer bisa memiliki indera seperti manusia lah. Dari hmm, mulai mengerti ucapan, bisa memproses suara, bisa ya, menciptakan suara, memproses gambar, video,
dan bahkan mengambil analisa dari data. Simpelnya kayak gitu. Oke. Oke, Ya, kalau industri AI itu sendiri kalau di Southeast Asia tuh kayak gimana? Especially di Indonesia. sure. I think sebelum kita ngomong ke sana, kita Ya. gini kali, describe dulu. AI itu kan lumayan luas ya. Jadi kan Mhm. aku bilang tadi kan kalau manusia kan punya berbagai macam indera kan, indera Ya. perasa, indera peraba, indera penglihatan. The same Oke. thing with AI. Jadi AI itu lately 10 tahun ke belakang itu driven with the development of deep learning. Jadi deep Oke. learning itu adalah kemampuan AI punya algoritma machine learning. Dia Mhm. akurasinya sangat tinggi deep learning ini, namun butuhkan data yang dalam jumlah sangat banyak untuk Oke. memprediksi. Ya. Jadi simpelnya AI itu mesin prediksi lah. Kita Oke. masukin data A, outputnya apa B-nya, kayak gitu kan. Hmm. Nah, di sini tadi kan berbagai macam ya cabang AI. Tadi ada machine learning core-nya, terus ada Mhm. NLP, Natural Language Processing. Ini pemrosesan bahasa natural, ini Ya. fokusnya kata. Jadi kita bisa ngerti lah gimana sih orang Indonesia tuh ngobrol dengan segala macam bahasanya, singkat-singkatannya, dan lain-lain. Ada juga Oke. speech recognition, itu dari suara menjadi teks. Jadi kalau kita pakai tadi Siri gitu ya, pakai Google Assistant atau kita punya Google Home di rumah, itu ada Mhm. speech to text, itu AI juga tuh. Nah, Oke. ketika si mesin yang ngomong kan itu bukan rekaman ya, cuma kan dari apa something generated by the computer kan. Ya. Itu text to speech, itu juga AI juga. Ada Oke. juga computer vision, misalkan di surveillance kita ngomong di CCTV gitu kan, terus tiba-tiba bisa analisa nih mobil mana yang ngebut atau yang parkir sembarangan, dia langsung Oke. ngambil plat numbernya, itu kan computer vision. Ya. Um, jadi kalau kita lihat AI itu udah jadi bagian kehidupan kita sehari-hari ya, Hmm. tanpa kita sadarin sih. I Ya. think before we talk about the business use cases, kita ngomong sehari-hari dulu ya. Jadi di Oke. luar tadi kita bilang soal virtual assistant, of course today kita pakai Instagram di sini kan ya. Jadi Mhm. teman-teman pasti ketika aku buka Instagram Explore, terus El buka Instagram Explore, teman yang lain buka Instagram Explore, itu pasti beda-beda kontennya kan. Kenapa? Betul. I think that's the power of machine learning. Jadi machine learning itu dia belajar dari data-data behavior yang kita pakai si Instagram ini. Siapa yang Oke. kita follow, kita sukanya nge-like foto siapa, terus suka lamanya di mana, kayak gitu ya. Ya. Akhirnya dia ngasih konten-konten yang kita rekomendasikan, sekiranya itu kita bakal suka sama konten itu, akhirnya Hmm. follow that kind of count. Ya. Atau kita pakai Spotify, Netflix, gitu ya. Oke. Nah, kayak Spotify gitu, I really love having Spotify. It is like having my personal DJ. Apalagi kalau kita ngomong soal Discover Weekly Ya. atau Daily Mix-nya gitu ya. Itu dia juga collaborative filtering. Dia ngelihat saya suka misalkan musik yang beatnya seperti apa, terus artisnya kayak gimana, dicari lagi orang lain di luar sana yang dengerin musik serupa, dan dia dengerin apa lagi yang saya nggak dengerin nih. Ya. Akhirnya direkomendasikan. Same thing with Hmm. Netflix itu kan ya. Ya. Tiap orang tuh dari behavior dibaca, akhirnya rekomendasi juga beda-beda gitu. Very tailor. Oke, benar-benar. That's why apa kadang-kadang dashboard Netflix, misalnya Netflix aku versus Netflix temen juga bingung juga loh, kok lo bisa dapat dashboard beda gitu. Oh, oke, oke, that's why. Yeah, Oke, yeah, oke. yeah. Totally, totally. Oke. Yeah, I think the end of the day by seeing the value of AI itu driving personalization at scale. Di mana Hmm. akhirnya ngasih apa? User experience kan. When it Hmm. comes to business akhirnya apa? Lebih sticky kan with the product. Ya. Lebih Ya. invest lagi ke that kind of product itu sih. Hmm. Kalau misalkan industri Indonesia tuh terhadap AI itu dia gimana sih? Maksudnya apakah udah se-advance, let's say, menurut Rizan negara mana yang AI-nya sudah sangat advance? Of course kalau kita Apakah ngomong AI yang advance tuh US, China ya. Oke, oke. Kalau Yeah. misalkan di Indonesia tuh gimana nih? Apa environment-nya? Apakah udah Yeah. mulai menuju sana atau mungkin not even close 50% atau gimana? What do you think? Menariknya ada survei. I Ya. think I read sometime itu kalau nggak salah Appier yang bikin survei. Jadi Hmm. di Indonesia itu adopsi AI yang sudah terjadi di industri atau plan dalam satu perusahaan ingin mengadopsi AI itu Mhm. lebih dari 50% sekarang. Oke. Nah, berbagai macam fungsinya di sini sih. Jadi kita ngomong soal where Kata is. Kata sebagai perusahaan conversational AI, Oke. our first mission is how we can help machine to understand humans' natural language. Jadi Hmm. kita ngerti banget lah bahasa apa gaul lah, bahasa singkatan-singkatan. Ya. Contoh tuh hal yang kita discover tuh ketika orang texting, itu orang Mhm. tuh bisa nemu 13 variasi sih dari mulai Oh, ketika ngomong oke. kata ganti orang pertama ya.
Iya, iya. Minimal kalau bahasa Inggris kan itu cukup satu variasi kan, mau formal informal, cuma I gitu kan. Iya. Nah, kalau bahasa Indonesia itu bisa saya, gue, ge, we, wa, aku, aku, dan lain-lain dengan variasi-variasinya. Nah, di sana impact-nya apa? Jadi kita ngelihat, kita ngomong soal industri customer service. It's a Mhm. very stressful environment, di mana turnover rate-nya itu 30% setiap tahun. Hmm. Buat employer dan yang provider si contact center, mereka imagine harus hire orang tiap tahun, di-train lagi, and then orang itu burn out, and they quit. Ya. So that's not a sustainable business lah. Gimana Oke. kita lihat how we can make human work as a human di sini. Hmm. Pekerjaan repetitif, karena kan dalam satu industri, pertanyaan yang masuk itu inquiry 80% tuh itu aja, sama terus kan ya. Hmm. 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 Nah, supaya itu bisa di-handle oleh machine. Meanwhile, the human part, they can focus on thing that requires high-touch service. Orang Oke. komplain, marah-marah, butuh hal yang kompleks, itu bisa langsung dengan agent. Dari sanalah kami berangkat Ah, sebetulnya. ya. Nah, the same thing kita lihat selain untuk customer service nih bisa apa lagi gitu kan ya. And then pastinya gimana sih perusahaan itu bisa produknya being discovered through the Mhm. messaging applications. Ya. Di WhatsApp, di Facebook Messenger, Telegram, Line, dan lain-lain. Jadi Ya. orang bisa lihat kira-kira ada produk apa aja sih, pengen tahu lebih lanjut. Termasuk Mhm. misalkan di sini misalnya marketing untuk lead generation. Ya. Misalnya mau apply kartu kredit, penasaran dengan mobil, pengen test drive, itu something possible juga. Bahkan di beberapa use case nih yang sedang kita lagi push adalah conversational commerce. Gimana Hmm. dengan WhatsApp itu orang tuh bisa belanja, bisa beli sesuatu semudah via chat, and then the experience is fully automated. Ya. Jadi nggak perlu ada admin nunggu segala macam lagi gitu. Ya. And the Ya. other industry mungkin kalau kita ngomong di BFSA ya, Banking Financial Service, kita ngomong soal credit scoring. Kita kan pasti Mhm. di fintech lah, di banking, terus kita ngomong soal claim processing di insurance. Ya. Itu beberapa ada yang udah pakai AI juga untuk analisa dari input-input datanya, sehingga ngurangin pekerjaan human agent atau mengaugmentasi pekerjaannya. Oke. Uh, Terus I think various kind of stuff, especially during the COVID-19, Mhm. itu di healthcare. Healthcare juga lumayan thriving, Mhm. pengadopsian AI-nya. Ya, I think sementara itu dulu sih. Ntar kalau kita mau lebih lanjut, feel free El kalau ada pertanyaan. Oke, sure. Oh ya, buat teman-teman juga yang kalau mau ada pertanyaan ke Mas Irzan, silakan tulis di kolom komen. Oke, oke. Kalau kalau di Indonesia tuh sebenarnya main challenges-nya dalam mengadaptasi AI itu di sisi mana aja sih? I think the first principle is without data, there is no Mhm. AI. Nah, Oke. data itu kalau kita lihat ya, di case-nya kata, kita ngomong bahasa Indonesia. Mhm. Kalau kita bandingin jumlah bahasa Indonesia, artikel, berita, dibanding bahasa Inggris ya, Ya. di internet, it's Ya. nothing. Kecil banget Oke. yang jumlah kan. Oke. Meanwhile, di status, state of the art of the AI technology, itu pakai Mhm. deep learning. Itu butuh jumlah Hmm. data yang sangat masif. Nah, Oke. itu baru kita ngomong soal bahasa, belum data Mhm. yang lain-lain lagi. Mhm. Di mana contohnya juga kita pernah ngobrol dengan satu bank gitu kan, ketika pengen mereka ada analisis machine learning itu kan Ya. butuh dirapi lo, data cleansing ibaratnya ya. Nah, Ya. di situ lucunya gender mereka ada 8 dari Oke. mulai laki-laki, pria, wanita, perempuan, dan kosong, ada male, female, etc. etc. Ya. Nah, jadi data is a core dari semuanya di sini. Data kadang Mhm. berantakan, ada yang di cloud, ada yang di Excel masing-masing gitu kan. Iya. Itu belum Mhm. rapi. Ya, ya. Kedua, kita ngomong soal talent. Jadi Mhm. emang talent untuk memecahkan masalah AI ini butuh talent yang emang ngerti deep di data science, Ya. deep di AI research, di Mhm. machine learning. Emang kalau kita ngomong soal engineering talent di Indonesia itu udah lumayan scarce gitu kan istilahnya. Yang Ya. bagus lebih dikit lagi. Talking Hmm. about AI talent tuh lebih dikit lagi jadinya. Oke. Jadi itu yang jadi challenge. Cuma all in all yang penting adalah I think all the building blocks tuh udah lumayan ada lah. Jadi pemain besar seperti Google, Amazon, Microsoft, IBM, mereka udah punya let's say the platform APIs. Di sini Hmm. balik-balik kreativitas para pelaku bisnis industri Mhm. supaya mereka Mhm. lihat permasalahan apa yang mereka bisa pecahkan Mhm. dengan adanya AI. Cuma again, prinsip adalah it requires data, a huge amount, and it Mhm. has to be specific. Jadi pada dasarnya ketika kita pengen tahu satu masalah itu bisa dipecahin sama AI apa enggak, Mhm. think about in 1 second. Kita lihat satu permasalahan, analisa. Kalau kita sebagai manusia bisa analisa dalam 1 detik aja ya paling enggak, Mhm. so means that AI can automate that process. Gitu sih. Oke, oke. Oh,
agak berat tapi we'll get through that. Ini ada pertanyaan dulu nih dari Silmzation. Sejauh mana AI dimanfaatkan digunakan untuk bisnis di Indonesia tapi selain chat? Sure, I think lumayan banyak ya di sini. Kita ngomong soal KYC. KYC di sini kan kadang orang butuh apa ya, OCR untuk KTP contoh kayak gitu kan ya. Jadi nggak perlu mungkin KYC dulu harus ngasih nih, ke buat yang belum ngerti. Oh ya, know your customer. Oke, know your customer. Oke. Ini kan sering dipakai untuk layanan perbankan, finansial, asuransi kayak gitu-gitu ya. Itu sudah bisa dilakukan juga contohnya. Terus kita bicara soal big data analytics, di mana ngasih forecast, ngasih prediction gitu ya. Itu bisa juga, pasti udah banyak. Lalu tadi saya mention soal credit scoring. Credit scoring untuk di ranah misalkan tadi finansial, termasuk robo advisory. Misalkan gimana di sini ada satu tool yang ngebantu dengan profile kita sebagai nasabah satu bank ini moderate, apakah kita resiko tinggi, kita punya penghasilan berapa. Nanti si robo advisor ini bisa ngasih saran kira-kira kita investasinya tuh yang seperti apa, kita punya profile. Invest di misalnya reksadana A, B, C, di saham A, B, C, kayak gitu juga bisa juga. And then yang lumayan menarik adalah I think untuk CCTV di sini, untuk security surveillance kan ya, bisa cek kira-kira tadi misalkan license plate gitu kan ya, kira-kira berapa mobil juga yang keluar masuk, berlalu lintas di jalan. Terus I think di healthcare juga lumayan menarik. Mungkin kita bisa sekalian masuk karena di COVID-19 ini AI di healthcare lumayan accelerated. Contohnya apa yang kata AI lakukan dengan kami punya strategic partner namanya Prixa. Jadi kami menciptakan satu engine namanya itu symptom checker. Jadi ibaratnya kan kalau kita ke dokter ya, dokter itu kan pasti suka nanya kan kayak gejalanya apa aja kayak gitu kan ya. Dan proses itu kan lumayan manual gitu kan. Lumayan repetitif lah pekerjaan si dokter. Nah, ini kita akan ada beberapa pertanyaan ditanyakan kepada pasien. Lebih kompleks ya dibanding kalau kita sekedar tanya selama 14 hari kemana aja, terus ada gejala apa aja. Ini lebih kompleks, lebih panjang. Tapi dari sana ada algoritma AI yang akhirnya ngasih prediksi. Kira-kira dengan seperti ini, resiko kamu COVID itu tinggi, sedang, rendah, atau kemungkinan sakit apa kayak gitu. Jadi dengan maraknya social distancing, kami harapkan para pasien tuh bisa self-analyze lah di sini. Walaupun keputusan akhir pasti dari dokter, seenggaknya bisa tahu lah kira-kira risiko seperti apa. Lalu kedua di sini peran AI di healthcare tadi, misalkan untuk analisa ronsen. Ya. Karena kan karena mata manusia kan kita kan suka luput lah gitu ya. Hal-hal kecil gitu kita suka human error benar. Apalagi ketika COVID-19 itu kan sangat bereratan dengan ronsen paru-paru ya. Nah, dengan adanya banyak ronsen sampel dari pasien yang terkena COVID, akhirnya ini membantu juga ke depannya bisa analisa kira-kira dengan ronsen ini terkena apa enggak, tanpa adanya human analysis, tanpa adanya radiologis di sini ya. Itu contoh juga. Yang nggak kalah menarik adalah acceleration dari drug discovery. Jadi kadang proses pembuatan obat sangat lama dan sangat mahal kan ya. Tapi dengan adanya AI, I think this process can be accelerated lebih cepat lagi. Dan ini sebenarnya menarik juga sih pertanyaannya. Kalau term artificial intelligence, machine learning itu untuk beberapa orang memang kedengarannya agak-agak scary sih ya. Jadi untuk beberapa orang saja, tapi orang lain juga mungkin ngelihatnya itu sebagai hal yang exciting gitu. Karena ide machine, robot, replace usage of mankind itu, terus ditambah lagi kadang-kadang ada movies tentang AI yang not all ended well. How do you usually explain to people who are more in the fear or skeptical side of AI? I think this is one of my favorite questions ya ketika ngomong soal AI ya. Jadi kan kita bicara soal AI. There's one side, ada satu kubu melihat AI itu sebagai juru selamat. Permasalahan apapun kasih AI, it will solve your problem. Okay. Kubu satu lagi mikir, wow, AI is taking over my job. AI is taking over humanity. The reality, AI is just a tool. Somewhat relies in the middle.
Kenapa gini? Jadi tadi aku bilang AI itu adalah di awal kemampuan komputer untuk memprediksi satu data selayaknya manusia lah di sini ya. Ya. Nah, tetapi AI itu dibagi dua. Satu ada ANI, Artificial Narrow Intelligence, atau kecerdasan buatan sempit lah di sini ya. Jadi semua aplikasi yang kita nikmatin sekarang, kita pakai tadi Netflix, Spotify, kita pakai virtual assistant ya, atau home assistant, bahkan kita ngomong self-driving car, itu ANI, Artificial Narrow Intelligence. Jadi dengan algoritma yang dipakai untuk katakan di Netflix, kita suruh algoritma yang sama untuk mecahin soal matematik yang kompleks, belum tentu bisa. Kebayang kan ya? Nah, yang kita sering nonton di TV-TV atau di Hollywood, di bioskop ya, especially after watching Iron Man, Avengers, si Jarvis, Vision gitu kan ya, super AI gitu kan. Terus kita nonton Star Wars, ada R2-D2, C-3PO gitu. Itu AGI, Artificial General Intelligence, AGI gitu istilahnya. Nah, AGI ini berarti udah kayak manusia di sini. Dikasih masalah apa aja, any kind of data, they can solve it. The reality, this is not coming from me ya, cuma more coming from the experts lah of the AI field. Mereka prediksi kayak this AGI, it will come into the market at least 20 to 30 years later. Jadi sekarang tuh masih jauh lah sebetulnya. So again, lihat fakta yang ada gitu kan, where AI is today, it's just a tool. Toolnya tergantung kita sebagai manusia yang pakai. Kita pakai buat satu yang baik, fine. Kita pakai buat sesuatu yang salah, bisa juga. Jadi again, the decision is on our hand gitu kan. What kind of problem we want to solve by using data and AI. Berarti si AGI itu tuh benar-benar completely replace human in any sites ya. Jadi kayak benar-benar udah. That's the core idea. Okay. Oh, that sounds scary, but we'll see nanti berapa puluh tahun ke depan dari sekarang. Dan kalau kita bicara kata.ai today and its involvement during crisis, tadi emang Irzan udah sempat cerita beberapa hal. Kalau industri nowadays itu justru sangat dibutuhkan dan very increasing kemampuannya AI itu kayak misalkan untuk analisa data, untuk disease management, patient monitoring. How about kata.ai sendiri? How do you thrive during crisis today? I mean, the crisis itu menciptakan sebuah sort of like opportunity sendiri mungkin buat kata.ai untuk nge-leverage the situation and then giving solution? The answer is yes. Jadi as a business of course ada impact-nya lah kita ngomong COVID ke kata ya. In our case di sini kan kita meeting sama klien akhirnya tadinya bisa ambil kopi gitu ketemu langsung gitu ya harus online. Mungkin dari kami sendiri as a company we're fine with it. Cuma kan kadang klien apalagi mostly big corporations they are not accustomed to being having online meetings kayak gitu ya. Ada juga deals yang pushback. But I think we're very thankful and very humbled knowing that our business still growing every month. Since we are a quite agnostic platform, jadi kami akhirnya memfokuskan. Kalau kita ngomong soal enterprise, kira-kira industri mana yang membutuhkan dan mereka itu thriving. Contoh telco gini ya. Telco karena orang banyak di rumah, akhirnya kan pasti banyak untuk pakai chatting lah, streaming, main game. Akhirnya kan more usages, more inquiries, more complaint, and there's a need di sana kan. Kita ngomong juga di industri contohnya online retail, in this case e-commerce atau grocery deliveries, yang mereka emang thriving juga kan. Pasti secara nggak langsung permintaan customer juga meningkat juga di sana. Sama juga di financial service. Mereka, apalagi kalau kita ngomong bank yang besar-besar, less disrupted lah ya, with the situation. Nah, yang menarik adalah kita lihat di sini muncul segmen baru, mostly dari UMKM atau SMB ya, rata-rata dari sektor F&B. Mereka tuh pengen bisa punya channel baru selain yang udah ada di aplikasi on demand yang udah ada ya. In this case, they believe in WhatsApp sama Instagram gitu kan. Gimana nih caranya gue udah punya channel sendiri, yang kita pengen bisa kontrol sendiri, and then it becomes my new sales channel. Nah,
apalagi yang kita dengar dari beberapa teman-teman F&B ya, Mhm. mereka ngerasa kayak adanya social distancing ini nurunin sales mereka 70%. Ya. Jadi kita lagi apa ya? Kita dari kemarin ngobrol sama beberapa potential customers di sana tuh, gimana kita bisa enable tadi WhatsApp commerce. Ya. Jadi enabling end-to-end automated experience to purchase food and beverages tuh lewat chat itu sih. Jadi kita, I think from our end, it's a silver lining ya. Kita ngelihat ini bukan sebagai challenge, but as a company, as an organization, we are pushed to think creatively in how we are not simply making money or making business, but creating real impact to the community. Yang ngasih impact buat individuals, juga bisnis-bisnis yang emang merasa butuh banget solusi di sini. So it sharpens our focus. Aku bilang kayak gitu ya. Oke. Kalau aku lihat di your sites itu kan you have Veronica, you also have Sabrina buat Bank BRI, you have also Gemma for Unilever, and also Shalma for Alfamart. Usage-nya nowadays when people work from home itu apakah dia meningkat users-nya? Iya, Iya. definitely meningkat ya, dan menarik juga sih kayak ada apa ya? Ada shift of demand gitu ya. Contohnya kayak di beberapa kita punya klien perbankan gitu yang demand naik adalah orang nanya buat gimana saya bisa apply pinjaman. Karena kan pasti dengan kondisi kayak ini kan ada yang kena PHK, ada yang ada salary cut juga. So they will look for new way to finance themselves lah di sini. Ketika kita ngomong soal tadi telco gitu ya, itu naik usage-nya. Tadi aku bilang tadi kan ya. Karena orang banyak beli pakai data, buat beli main game lah, streaming, dan lain-lain. So I think that's what I can answer. Dari kita punya client base lah. Oke. And ini juga aku baru discover juga kalau kata itu jalin kerjasama bareng Facebook, BNPB dan gugus tugas COVID-19 ya. Dan ini tuh kerjasama ini tuh kapan sih, Mbak? Is it recently atau sebenarnya udah few months ago? And how can you explain more about this? Sure. I think we're quite grateful di sini ya. Jadi we're appointed by Facebook, di mana Facebook mereka punya mitra di sini, BNPB ya. Mereka ingin segala macam digital touchpoint itu orang bisa discover informasi terkini, terbaru soal COVID-19. Dan harapannya orang-orang tuh juga bisa doing self-symptom checking. Yang datanya nanti akan dikirim kembali ke BNPB. Nah, dari Facebook, mereka menunjuk Kata sebagai official partner yang membuka channel-channel tersebut dan juga mendevelop chatbot dengan use case tersebut. Ini udah jalan sebetulnya dari pas puasa ya, akhir-akhir dekat-dekat Lebaran lah ya. I think so far so good. Receptionnya juga bagus, positif sih. And I think what's interesting, it opens up the eye of public organizations, governments terutama ya. Kalau mereka tuh makin, let's say, lihat kebutuhannya punya digital touch points. Yang nggak hanya website atau aplikasi, cuma, messaging is a new way ya. Karena messaging is very, very light. Orang tuh nggak perlu download aplikasi baru gitu ya. Everybody is there, tinggal nambah konten and create value di sana sih. Jadi, akhirnya kita lihat impact-nya lebih luas sebagai market education di sini. Okay, so now we're gonna talk about Izan as a leader and as an entrepreneur. You have been actively speaking and teaching others about AI, and then what is your hope for Indonesian AI industry in general in the future? Yeah, I think I'll be very excited if we can see more and more Indonesia AI talents, or udah banyak juga Indonesian diaspora, mereka yang kuliah udah sampai PhD untuk AI berbagai macam bidang ya, mau itu NLP, speech, computer vision, ada yang udah kerja di Facebook, Amazon, mereka bisa kembali ke Indonesia untuk sharing ilmunya dan memperbanyak talenta-talenta AI lagi. I'd love to see how more and more companies, organization, they're trying to solve critical problems with AI. Jadi critical problems ini nggak sekedar hanya building something, cuma ada impact-nya yang nyata ke society. Kita ngomong soal sektor keuangan misalkan, kesehatan, sektor pendidikan terutama. I think the opportunity kalau kita pelajarin dari Cina itu massive banget. Dimana harapannya sih ke depannya Indonesia tuh bisa
self bisa swasembada lah soal AI ini. Kita nggak pakai lagi being relied on software dari luar sana, cuma kita bisa self fulfilling, di mana I think we do have the pathway ke sana. Sudah berbagai macam banyak ya startup yang main di AI gitu kan. Ada kami di sini, lalu ada di Endeavor juga ada Clue ya contohnya kan ya. Lalu ada siapa lagi, Snapcard misalnya, terus luar sana ada Noteflux dan lain-lain sih. Oke, kalau how do you see kata in 5 years from now? Bisa dibilang mirip sih sama yang aku bilang tadi ya, El. Jadi intinya bagi kami adalah if our product is creating real impact to the community society, dipakai sama orang tiap hari gitu ya, ada impact-nya di sini bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru, impact-nya untuk meningkatkan penghasilan individual atau bahkan perusahaan kecil atau besar. I think that's simply what we are aiming, dan we're just starting. We barely scratch the surface. Oke. Tapi sebenarnya talent di artificial intelligence di Indonesia tuh emang masih dikit banget ya, atau gimana? I think ya masih dikit ya. Kalau kita lihat aja talent computer science aja ya, masih lumayan scarce gitu ya. Let alone kalau kita ngomong AI gitu. Karena AI tuh lebih mengkerucut banget gitu kan. Oke. Oh, good to know sih. Ini ada you once quoted Jim Collins. If you have the right people in the bus, in the right seats, you can go anywhere you want. How does that mindset drive you in leading your company today? Yeah, I think my principle at Kata is about people's first di sini. So one thing that I'm very thankful and grateful about is with the trust of each of the team members, kita maintain with zero layoffs, zero pay cuts, and then even we try to pay people on time juga lah di sini. And I'm very thankful di sana. Jadi the way we see people first di sini is how we can attract the right people, incentivize the ones who perform and fit with the culture, giving more trust and responsibility juga di sana. The way I see Kata as an organization, we're not a family. It's more of an elite sports team. That's how I envision it to be. Jadi is let's say challenge internal juga supaya kita bisa keep on upgrading ourselves di sana, supaya being relevant with the company's need, dan companies punya growth objektif juga ke sana sih. I think itu sih intinya, is about people, dan kita percaya selama kita ngasih enabling the people with the right tools, the right way, the right coaching, the right mindset, the potential is immense, limitless. Also, when we talk about failure, I mean, you built for startups before, maybe all not gone as you were expected to be. You also believe that in failure, whether you win or you learn. What does actually failure means deeply to you? I mean, like ini bisa jadi juga saran terhadap entrepreneurs yang mungkin mulai perusahaan terus udah gitu, aduh gue fail nih, gue kayaknya gue nggak pengen bikin lagi. How would you say about failure itself? Well, I eat failure for breakfast. Jadi udah kenyang lah. Jadi sebetulnya tuh aku juga mulai usaha gitu, nyoba-nyoba tuh dari zaman pas di Jerman. Itu macam-macam kan, tadi El udah sebut, ada dari mulai bikin aplikasi shopping, fashion, social fashion lah, ada sempat bikin juga clothing line, sempat bikin website buat musisi, udah ngerasain lah semuanya. Jadi I think the way I see myself, I never be a perfect version. Jadi quoting dari the Godfather of Endeavor, Reid Hoffman, it's about having a permanent beta mindset, dan jangan takut gagal gitu ya. Emang namanya gagal tuh kadang sakit ya, apalagi kalau sakitnya itu involve orang lain ya. Ini yang pernah aku rasain juga ketika harus pivot dari S-Boss ke Kata. We had to lay off like 90 people. It's very, very tough. It's my first real venture, and then we came to that point, kita harus merumahkan banyak orang gitu kan ya. Gimana ensure mereka punya pekerjaan baru lagi, kita bisa bantu mereka apply di tempat baru, itu nggak gampang sih.
Yeah. Itu yang paling berat ketika emang we failed and it involve people di sana. It involve multiple people lah. Yeah. Tapi the key is for us, for you who are aspire to be an entrepreneur. The key is having resilience. Resiliency is key. Jadi kalau dikata kami punya value faith namanya fast as why, innovation, keempat itu tough. Innovation. Kita butuh tough. Okay. Kayaknya tough ya. Empat, yang lima humble. Jadi di tough ini ya kita tahu namanya kondisi kita di bisnis tuh nggak pernah straight and sukses ya. Itu pasti naik turun gitu kan ya. Kadang kondisi nggak ideal. Kadang clients is very demanding. Kadang kira-kira kita harus dikejar kayak make something fast. Sometimes kita juga being pressured by the market competition, for example. Ya, jadi selama kita punya grit di sini, kita tough menghadapi situasi, internal external pressure, I think this what shapes us gitu sih. Okay, I think that's also advice for struggling entrepreneurs ya. Maksudnya yang barusan Irzan share, does that apply juga untuk struggling entrepreneur yang lagi struggle nowadays? Or do you have like different? Okay. Yeah, I think so. Karena kalau kita lihat kayak Jack Ma gitu ya, he failed many times itu kan. Kita dengar ceritanya Colonel Sanders gitu ya, dia juga failed many times. Even at his 65 dia baru sukses gitu. Jadi selama kita bisa mulai dulu aja. Of course nggak pasti sukses langsung gitu, pasti ada gagalnya, ada belajarnya. Yang penting gimana ambil pelajarannya, iterate, keep improving, jadi next version. Dan learn faster, intinya sih itu yang paling penting. Okay. Irzan, thank you very much. This is like a short but sweet session. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu buat Endeavor. Video ini, teman-teman, video ini akan ada terus di Instagram live, Instagram videonya Endeavor. So anytime you wanted to visit, feel free. It's a free information from Irzan itself, and terima kasih. Saksikan terus Instagram Live bareng Endeavor tiap hari Rabu, different topic, different Endeavor entrepreneurs, and once again, Irzan, thank you. Sama-sama, thank you, thank you Endeavor, thank you semua yang nonton. See you again in other opportunities ya. Oke. Dadah Irzan, thank you.